Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irsyad, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Design Thinking, topik UAS dan aksi nyata. Permasalahan yang saya angkat yaitu diskriminasi dalam perlakuan terhadap murid di sekolah. Bagaimana penanganannya, dampak, serta solusi terkait permasalahan tersebut. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Diskriminasi dalam pendidikan terjadi ketika murid diperlakukan secara berbeda berdasarkan kemampuan akademik, status sosial, status ekonomi, gender, atau latar belakang budaya. Perbedaan perlakuan ini menghambat perkembangan potensi murid secara optimal. Selanjutnya, penyebab diskriminasi. Yang pertama, kemampuan akademik. Murid yang dianggap kurang pintar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan murid yang dianggap lebih pintar. Yang kedua, status sosial ekonomi. Perbedaan akses pendidikan berdasarkan latar belakang ekonomi. Yang ketiga, gender. Bias terhadap jenis kelamin, misalnya dalam kegiatan atau kesempatan belajar. Yang keempat, latar belakang budaya. Ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap murid dari berbagai budaya. Lalu, apa dampak diskriminasi ini bagi peserta didik? Yang pertama, motivasi belajar menurun. Murid merasa tidak dihargai atau tidak diharapkan keberadaannya. Yang kedua, potensi murid tidak berkembang. Potensi dan bakat murid yang tidak mendapatkan dukungan maksimal sehingga membuat mereka tidak berkembang dari segi potensi. Yang ketiga, trauma psikologis. Diskriminasi dapat menyebabkan murid merasa terisolasi, merasakan ketidakadilan, atau memiliki rasa rendah diri. Selanjutnya, solusi dan aksi. Solusi yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing murid. Yang kedua, pelatihan kesadaran bias guru. Pelatihan ini meningkatkan kesadaran guru akan pentingnya memberikan perlakuan yang adil bagi murid. Yang ketiga, kampanye sosial. Kampanye sosial ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, forum suara murid. Forum suara murid ini memberikan platform bagi murid untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka. Koneksi dengan mata kuliah lain. Yang pertama, mata kuliah pemahaman peserta didik. Dalam mata kuliah ini diajarkan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan murid dalam pendidikan. Yang kedua, mata kuliah filosofi pendidikan. Menekankan nilai-nilai pendidikan yang adil, inklusif, dan humanis. Yang ketiga, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini diajarkan pendekatan yang menyesuaikan cara mengajar dengan keberagaman murid. Selanjutnya, tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, lingkungan belajar yang inklusif. Semua murid merasa diterima dan dihargai di dalam lingkungan sekolah tersebut.
Yang kedua, penghormatan terhadap keberagaman. Menghargai perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, dan budaya murid. Yang ketiga, potensi murid berkembang optimal. Memberikan kesempatan bagi semua murid untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kesimpulan, diskriminasi dalam pendidikan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan kebijakan dan praktik yang adil dan inklusif. Dengan penerapan solusi yang tepat, seperti pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua murid. Itulah teman-teman presentasi dari saya terkait perlakuan diskriminasi terhadap murid di sekolah. Semoga materi ini memberi inspirasi bagi teman-teman untuk menggali menelaah lebih dalam lagi terkait kasus diskriminasi ini. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa tinggalkan komentar yang bersifat membangun, like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.